Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk dapat menyelenggarakan kegiatan presentasi ini. Maka sebelum melanjutkan kepada kegiatan inti, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nita Gaini selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini dari pembukaan hingga penutupan. Selanjutnya di sini ada teman-teman dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Di sini ada Rizky Firman Hidayat, Mutiara Zaskia Kirani, ada Ilham Sudrajat, ada Irfan Setiawan, ada Fitri Noviana Putri. Dan di sini ada beberapa materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 5. Yang pertama ada budaya dalam pandangan Islam dan sejarah kebudayaan pada masa Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh Irfan. Yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh Mutiara Zaskia. Yang ketiga ada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Fitri Noviana. Yang keempat ada setelah kehancuran dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Rizky Firman Hidayat. Dan yang terakhir ada Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ilham. Maka supaya lebih mengefektifkan waktu, selanjutnya kepada materi yang pertama yaitu budaya dalam pandangan Islam dan sejarah kebudayaan pada masa Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh Irfan Setiawan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang budaya dan pandangan Islam, lalu sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Dalam budaya dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua materi, yaitu makna budaya dan pandangan Islam terhadap kebudayaan. Makna budaya berasal dari bahasa Inggris, kultur, lalu bahasa Latin yaitu kulere, lalu bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya menurut pakar, salah satunya menurut Kuncharaningrat, adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus dapat dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Unsur kebudayaan terdiri dari 7. Pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, lalu mata pencarian, sistem ekonomi, lalu sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, dan terakhir kepercayaan. Lalu pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam tidak berbicara hanya masalah ritual belaka atau ibadah vertikal pada Allah saja, tetapi juga merupakan sebuah ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitar. Korelasi agama dalam Islam, itu yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam disebut fikih, yang berarti adat kebiasaan. Kaidah ini hanya berlaku pada hal yang belum ada nasnya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang kedua, akulturasi kebudayaan, maksudnya itu yang bahwa masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam, namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan tetapi dimasukkan sejarah ajaran Islam. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam, maksudnya itu yang kebudayaannya tuh yang nas atau dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, yang tradisinya itu yang bertentangan dengan norma hukum adat, sopan santun, dan menimbulkan keresahan masyarakat. Lalu sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Yang pertama, Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir, kondisinya bangsa Arab masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, yang dikenal istilah paganisme. Selain menyembah berhala, di kalangan bangsa Arab
Ada pula yang menyembah agama masih Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Sam. Lalu Mekah setelah Nabi Muhammad lahir. Eh, Nabi Muhammad dakwah yang di keadaannya tuh dibagi menjadi dua periode, yaitu pertama periode Mekah. Ciri pokoknya dari periode ini adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Kedua periode Madinah, ciri pokok dan periode ini adalah pendidikan sosial dan politik. Tiga periode Mekah. Nah, di periode Mekah, dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dimulai Nabi Muhammad dimulai melaksanakan dakwahnya yang pertama di lingkungan keluarga, yang dimulai dari istri beliau sendiri yaitu Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, lalu Zaid bekas budak beliau. Secara luasnya itu terdiri dari tiga, yaitu secara rahasia, semi rahasia, terang-terangan. Lalu keempat, periode Madinah. Periode Madinah, Rasulullah bersama sahabat melakukan hijrah ke Madinah yang disebabkan oleh beberapa sebab. Dan kemudian diletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut, yaitu diantaranya: satu, mendirikan masjid, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslimin dan bukan muslimin, lalu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial antar masyarakat. Lalu yang terakhir, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irfan Setiawan yang telah menjelaskan materi pertama, yaitu budaya dalam pandangan Islam dan sejarah kebudayaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh Mutiara Jaskia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang bagian masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin itu dibagi menjadi 4. Yang pertama masa Abu Bakar, yang kedua masa Utsman bin Affan, yang ketiga masa Umar bin Khattab, dan yang terakhir, yang keempat adalah masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa Abu Bakar berlangsung dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, yang dihitung bisa sekitar 2 tahun 3 bulan. Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi terjadi pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ini membuktikan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, di bidang politik. Dalam bidang politik, yang pertama, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah, dalam hadis Rasul, dan jika tidak ditemukan, maka beliau bermusyawarah. Yang kedua, kekuasaan undang-undang, artinya di mata undang-undang semuanya sama, baik itu pejabat, rakyat, muslim maupun non-muslim. Yang kedua, bidang ekonomi. Abu Bakar selama masa pemerintahannya menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang ekonomi, antara lain memegang hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, tidak menjadikan ahli Badar atau orang-orang yang berjihad pada perang Badar sebagai
pejabat negara. Yang ketiga, tidak mengistimewakan ahli ibadah dalam pembagian kekayaan negara. Yang keempat, mengelola barang tambang atau tekas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah zizah atau pajak perseorangan yang dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim. Selanjutnya bidang keagamaan. Yang pertama, memerangi kaum ridot atau murtad. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan Abu Bakar karena ada beberapa alasannya. Di antaranya, para pelafal wahyu banyak yang gugur syahid di medan pertempuran. Yang kedua, sarana penulisan wahyu berupa daun-daun, kayu-kayu, dan tulang-tulang adalah benda-benda yang mudah rusak. Kalau kedua hal tersebut habis dan lenyap, akan membahayakan kemurnian wahyu. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar berlangsung hanya 2 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Yang kedua, masa Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, sekitar 10 tahun 6 bulan. Menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Disinilah tampak perbedaan di mana Abu Bakar yang diangkat dan diakui oleh mayoritas umat, sedangkan Umar diangkat dan ditunjuk oleh seseorang saja, yaitu Abu Bakar. Ada beberapa bidang yang terrealisasikan pada masa Umar bin Khattab, diantaranya pada bidang politik, Umar bin Khattab telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa. Sedangkan secara terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Majelis Syura, yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik, pandai atau cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat. Adapun Ahlul Hal wal Aqdi terdiri dari yang pertama Majelis Syura atau Dewan Penasehat yang terdiri dari 3 bentuk. Pertama, Dewan Penasehat Tinggi. Yang kedua, para pemuka sahabat yang terkenal seperti Ali, Utsman, dan lain-lain. Kedua, Dewan Penasehat Umum terdiri dari banyak sahabat atau Asyar dan Muhajirin. Ketiga, Dewan antara Penasehat Tinggi dan Umum. Yang kedua, Al-Khatib atau Sekretaris Negara, diantaranya adalah Abdullah bin Arqam. Yang ketiga, Nizamul Mali atau Departemen Keuangan, mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizah, pa'i, dan lain-lain. Yang keempat, Nizamul Idari atau Departemen Administrasi, bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, Departemen Keamanan. Yang keenam, Departemen Pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya di bidang militer. Karena para pembangkang yang ada di dalam internal negara telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, maka pada bidang militer ini Khalifah Umar banyak melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Di antaranya wilayah-wilayah dapat dikuasai pada masa Umar sebagai berikut. Yang pertama, perluasan Islam ke Syria. Yang kedua, jatuhnya kota Damaskus. Yang ketiga, jatuhnya kota Baitul Maqdis. Yang keempat, melanjutkan pengembangan Islam di Persia atau Iran. Yang terakhir, melanjutkan pengembangan Islam di Mesir. Selanjutnya di bidang ekonomi, yang pertama, al-kharaj atau pajak tanah. Kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang, tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah atau al-kharaf. Yang kedua, ghanimah atau semua harta rampasan perang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Yang ketiga, pemerataan zakat. Yang keempat, lembaga perpajakan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Yang ketiga, masa Umar bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, sekitar 12 tahun. Setelah Umar bin Khattab wafat, suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman bin Affan. Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Akan tetapi pada masa pemerintahannya banyak terjadi konflik, huru-hara, dan fitnah yang membawa kepada kematiannya.
Mereka tidak puas dan kecewa disebabkan oleh Utsman telah lanjut usia atau usianya 70 tahun. Sifatnya yang lemah lembut, kurang tegas, cenderung mempekerjakan orang-orang terdekatnya. Ia laksana sebagai boneka di hadapan kerabatnya. Harta kekayaan negara dibagi-bagikan oleh kerabatnya tanpa terkontrol olehnya. Meskipun demikian, pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat sejumlah program penting yang dapat dilaksanakan, di antaranya membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun jalan dan jembatan, membangun masjid, memperluas dan merenovasi masjid Nabi di Madinah, lalu penulisan Al-Quran. Yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi, sekitar 4 tahun 9 bulan. Setelah Utsman bin Affan meninggal, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun. Dalam kekhalifahannya selalu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil, konflik huru-hara dan pemberontakan sering bermunculan. Hal ini diakibatkan karena ada sebagian kecil yang tidak menyukai Ali, yaitu keluarga Umayyah. Mereka menentang Ali karena mereka khawatir kekayaan dan kesenangan mereka akan hilang lenyap karena keadilan yang akan dijadikan Ali. Sebagaimana dikatakan oleh Tabani yang dikutip oleh Syalabi, setelah Ali dibaiat menjadi khalifah, ia mengeluarkan 2 kebijaksanaan politik. Yang pertama, memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru, dan yang kedua, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-familinya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Walaupun pada masa pemerintahan Ali keadaannya tidak stabil dan tidak begitu lama, akan tetapi ada beberapa prestasi yang diraih pada masa kekhalifahannya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, mengganti pejabat yang kurang konsisten. Dan yang terakhir, bidang pembangunan atau khususnya pembangunan kota Kufah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Zaskia yang telah memaparkan materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin secara lengkap dan detail ya. Kemudian selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu mengenai masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Fitri Noviana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama ada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Khalifah dinasti Umayyah di Suriah berjumlah 14 orang dan berasal dari 2 keluarga, yaitu 3 orang dari keluarga Harb dan 11 orang dari keluarga Abi al-As. Kekhalifahan Bani Umayyah banyak diisi dengan program-program besar, mendasar, strategis, dan banyak melahirkan golongan dan aliran dalam ajaran Islam. Selain perluasan wilayah, Khalifah Umayyah juga memberikan perhatian dan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan. Bentuk perhatian dorongan terhadap pendidikan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana. Dinasti Umayyah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah, khalifah yang sesudahnya banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Yang kedua, masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 524 tahun dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam kurun waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid, yaitu pada tahun 786
sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Makmun, yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Hijriah. Hulagu Khan adalah seorang saudara Kubilai Han yang berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara, dan saudara Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya, Al-Mu'tasim Billah, dibunuh. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang di Sungai Tigris, sehingga berubahlah warna air sungai tersebut yang jernih bersih menjadi hitam kelam, karena lunturan tinta yang ada pada buku-buku itu. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam percaturan kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Nopiana yang telah menyampaikan materinya mengenai masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya ada materi mengenai setelah kehancuran dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Rizky Firman Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Setelah kehancurannya dinasti Abbasiyah, berdiri dinasti kecil yang lahir setelah melepaskan diri dari Khalifah Abbasiyah. Yang pertama ada dinasti Umayyah, terlepas dari Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Kekhalifahan Umayyah banyak melahirkan ilmuwan muslim. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut salah satu peninggalannya: Masjid Korbora, bangunan Alhambra, dan menara Ajan Girdra. Kedua, dinasti Fatimah di Mesir. Berdiri tahun 910 Masehi, awalnya berupa gerakan keagamaan. Dinasti ini jaya sehingga rakyat makmur karena banyak berdirinya fasilitas-fasilitas umum dan banyak berdirinya perusahaan dan kerajinan. Kesuksesan lainnya adalah bidang pengembangan ilmu pengetahuan dengan membangun perguruan tinggi Al-Azhar. Ketiga, dinasti Turki Utsmani. Merdeka pada tahun 1299 Masehi. Yang dicapai dinasti ini diantaranya bidang politik, perluasan wilayah kekuasaan, dan berubah kepemimpinan. Sistem monarki menjadi konstitusional. Di bidang militer, yaitu menciptakan menara. Di bidang ekonomi, menjual dari hasil pertanian karena negaranya yang agraris. Keempat, ada dinasti Safawi di Persia. Berdiri tahun 2334 Masehi, yang awalnya berasal dari sebuah gerakan tarikat, yaitu Tarikat Safawiyah. Kemajuan kekhalifahan Safawi diantaranya di bidang politik, membangun angkatan senjata. Di bidang ekonomi, menjalin hubungan perdagangan dengan Rusia. Di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang pembangunan, membangun masjid dan kota Isfahan. Kelima, ada dinasti Mughul di India. Berkuasa dari abad ke-16, didirikan oleh Jaharuddin Babur. Kemajuan yang dicapai diantaranya di bidang politik, membangun sistem pemerintahan militeristik dan membuat undang-undang kerajaan. Di bidang ekonomi, mengelola pertanian di setiap kampung melalui pejabat lokal. Ada di bidang pendidikan, membangun tempat pengajian dan perpustakaan. Di bidang seni, membangun Taj Mahal. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Firman Hidayat yang telah memaparkan materi mengenai setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu Islam di Indonesia oleh Ilham Sudrajat. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang dari Arab, India, dan Cina. Sebetulnya terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India merupakan juga datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah.
Malaka merupakan pusat utama lalu lintas pedagang dan pelayaran. Melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India. B. Masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Di samping pendapatan tentang masuknya Islam pada abad ke-7 di atas, beberapa ahli lain justru meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia harus dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Adapun teori-teori sebagai berikut. Satu, teori Gujarat, Profesor Dr. Sunok Hugnoj, artinya akibat sistem penulisan sejarah Islam di Indonesia mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikuti teori Prof. Dr. Sunok Hugnoj, maka diteorikan Islam masuk dari Gujarat. Menurut Islam tidak mungkin masuk berkembang di India. Dijelaskan pula bahwa daerah India tersebut adalah Gujarat. 2. Teori Mekah, Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan 1963 lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang ke-7 Masehi. Dalam berita Cina dinasti Tang tersebut menuturkan ditemukannya daerah hunian wirausaha Arab Islam di pantai barat Sumatera, maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab. 3. Teori Persis, Prof. Dr. Boysis Jadiningrat, Prof. Dr. Abu Bakar Aceh mengikuti pandangan Jodingrat, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapatan didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca huruf Al-Quran. 4. Teori Cina, Prof. Dr. Sulamet Muljana. Prof. Dr. Selamat Muljana 1968. Islam Cina di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan di Indonesia. Perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islamisi di Nusantara. Metode penyebaran Islam di Indonesia ada 4. 1. Saluran perdagangan. Saluran Islami melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. 2. Saluran perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi, sehingga para penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri sudagar-sudagar itu. 3. Saluran tasawuf. Pengajaran tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi, mempunyai persamaan dengan alam pikiran dengan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. 4. Saluran pendidikan Islami yang juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai. 5. Saluran kesenian. Saluran kesenian paling terkenal dengan penunjukan wayang yang dipakai Susunan Kalijaga dalam paling mujahir dalam mementaskan wayang. 6. Saluran politik. Tidak sedikit yang masuk Islam diakibatkan karena rajanya, artinya akibat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Perlak. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang terdiri di Indonesia yang saat itu terkenal dengan nama Nusantara. 2. Kerajaan Asia Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1514 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Aceh. Raja pertama kerajaan Aceh yaitu Ibrahim. 3. Kerajaan Denmark. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islami pertama di Pulau Jawa. 4. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1586 Masehi di Kota Gede. 5. Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1522 Masehi, didirikan oleh Raden Fathaillah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 6. Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Kalijaga. 7. Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini terdiri pada tahun 1520 Masehi, terletak di Kalimantan Selatan dengan bantuan dari Kerajaan Denmark. Kerajaan Banjar berhasil meruntuhkan kekuasaan Kerajaan Nagaradah. Kerajaan Banjar masih pada saat itu bantuan tersebut tidak dapat diberikan secara gratis. Ada syarat yang dipenuhi oleh Kerajaan Banjar yaitu Kerajaan Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham Sudrajat yang telah menyampaikan materinya mengenai Islam di Indonesia.
Nah, teman-teman semua, di sini sampailah kepada akhir yang yaitu saya akan membacakan kesimpulannya. Baik, di sini saya menarik kesimpulan bahwasanya Islam dari awal sejarah perkembangan Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW itu melewati beberapa fase atau masa. Yang pertama yaitu ada masa sahabat yang sering dikenal atau yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4 masa. Yang pertama masa Abu Bakar, yang kedua ada masa Utsman bin Affan, yang ketiga ada masa Umar bin Khattab, yang keempat ada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin, ada yang dinamakan kepada masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya di situ setelah masa Bani Abbasiyah dan masa Bani Umayyah, ada yaitu yang dinamakan masa kehancuran dinasti Abbasiyah, sehingga sampailah Islam di Indonesia, yang ada sebagian teori yang berpendapat bahwasanya Islam masuk melewati India, tepatnya di Gujarat. Nah, kemudian ada saluran-saluran metode penyebaran Islam di Indonesia, ada 4, yaitu yang pertama melalui sistem perdagangan, yang kedua ada pernikahan, yang ketiga ada tasawuf, yang keempat dan yang terakhir ada pendidikan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya.